Dikatakan oleh, atau dalam sebuah hadis yang pertama saya sebutkan, hadis ini riwayat Bukhari jilid 5 halaman 261. Kata Nabi SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa besar? Salatan, 3 kali Nabi ulangi. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai utusan Allah, kami mau tahu. Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah, menyekutukan Allah, memperanakan Allah dengan makhluknya. Yang kedua, ini yang jadi saksi bahasan kita, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, kemudian dia tadinya berbaring, Nabi SAW lalu duduk tiba-tiba. Faqal, lalu beliau mengingatkan, ala wa qauluz zur, dan hati-hatilah dari perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi terus ulangin, hati-hati jangan syirik, jangan durhaka sama orang tua, jangan berkata dusta. Riwayat lain, jangan berikan persaksian dusta. Nabi ulangi lagi, hati-hati, jangan begini dan begitu, diulangi. Ya, sampai para sahabat karena seringnya Nabi ulangi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sejam 2 jam, saya cuma bilang, Bapak Ibu sekalian, nggak boleh syirik, nggak boleh durhaka sama orang tua, ya, nggak boleh bohong. Saya ulangi begitu terus 1 jam, bengkak juga kuping kita ini. Nabi SAW ulangin terus sampai sahabat mengatakan apa? Kami berharap Nabi diam. Kenapa Nabi ulang-ulangi? Karena bahaya sekali. Durhaka sama orang tua mendatangkan murkahnya Allah. Bahaya sekali. Maka tadi dikatakan ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, murkahnya Allah di murka orang tua. Hadis yang kedua teman-teman tentang bahayanya durhaka. Kata baginda Nabi SAW, thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah yang maha suci dan maha pemurah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Ya, kalau kita diundang ke rumah seseorang, semua tamu diajak bicara kecuali kita. Gak enak rasanya. Hari kiamat Allah ajak bicara hamba-hambanya, Allah hisab mereka. Tapi ada golongan yang Allah tidak ajak bicara sama sekali. Ada 3 golongan. Yang pertama, al-aquli walidayhi, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilah, dan yang kedua adalah wanita yang menyerupai laki-laki. Rambutnya potong seperti laki-laki, jalannya seperti laki-laki, omongannya seperti laki-laki. Ini dilarang. Allah murka dengan mereka. Perempuannya perempuan. Dan yang ketiga, wad dayyus. Dayyus adalah laki-laki, suami atau ayah atau saudara yang tidak cemburu dengan pelanggaran agama yang terjadi pada istrinya, pada anaknya atau pada saudarinya. Jadi kalau ada laki-laki, dia biarkan istrinya tidak pakai hijab, istrinya mau bergaul bebas silahkan, mau pacaran bahkan selingkuh nggak ada masalah. Ini namanya dayyus, nggak boleh, haram dalam Islam. Harus kita marah, nggak boleh. Kenapa? Sudah punya suami, nggak boleh. Ayah sama anak perempuannya nggak boleh dia biarkan sembarangan. Begitu juga dengan saudara pada saudarinya, harus dia tegas kalau terjadi pelanggaran agama. Lalu Nabi lanjutkan, wa thalathatun la yadkhulunal jannah, dan ada 3 golongan tidak akan masuk surga. Kalau tadi Allah tidak lihat saja, ini ditambah tidak akan masuk surga. Yang pertama, al-aquli walidayhi, durhaka pada kedua orang tua. Yang kedua, wal mudminu alal khamr, orang yang kecanduan minum keras, minuman keras, tidak tobat sebelum meninggal. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta, orang yang suka sebut-sebut kebaikannya. Bapak Ibu kalau sudah kasih orang, lupain. Ada malaikat yang catat jumlahnya, jamnya, keikhlasannya. Malaikat nggak pernah tidur, catat semua. Nggak usah repot-repot ceritain ke orang. Siapa yang ceritain amalnya sama orang lain, maka jadi riya, dosa besar. Kalau dia tidak cerita, Allah akan sebarkan terutama pada saat dia sudah meninggal dunia, untuk jadi pelajaran bagi orang dan menambah amal soleh dia. Maka ini juga termasuk golongan yang tidak akan Allah lihat. Tapi saksi bahasan kita adalah tentang masalah ini. Saya izin tentang 2-3 hadis lagi. Hadis selanjutnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar jilid 1 halaman 22. Pernah ada seorang sahabat berkata, Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aita in shallaitus salawatil khams, kalau seandainya saya kerjakan rutin, jaga, perindah, sempurnakan salat 5 waktu saya,
wa sumtu Ramadan, dan saya puasa Ramadan lengkap, bagus, sempurna semuanya. Wa addaitu zakat, lalu saya membayar menunaikan zakat dengan sempurna. Wa hajajtul bait, dan saya pergi haji juga dengan sempurna, uangnya halal, saya ikhlas. Famadzali, saya dapat apa? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang buat seperti kau bilang tadi, salatnya sempurna, puasa Ramadannya sempurna, hajinya sempurna, zakatnya sempurna, betul-betul seperti yang kau bilang, maka dia akan bersama dengan para nabi-nabi, para siddiqin, orang yang jujur, dan syuhada, para orang yang mati syahid, dan salihin. Nanti di surga, tinggi sekali derajatnya. Illa ayya'uqqa walidai, kecuali satu keadaan, nggak jadi masuk surga kalau dia durhaka sama orang tuanya. Biar sholatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya mana-mana dibagikan, hajinya bolak-balik, tapi kasar sama orang tuanya, nggak berguna, nggak masuk surga, bisa masuk neraka ini. Kemudian juga hati-hati teman-teman sekalian dengan ini, saya anggap hadis yang terakhir. Kalau tadi itu hadis yang saya sebutkan sebelumnya adalah hadis riwayat Al-Bazzar ya. Ini tentang masalah jangan sampai kita durhaka sama orang tua dengan cara kita mencaci maki orang tua orang lain. Jadi resepnya teman-teman supaya awet muda dan tidak banyak dosa, jangan banyak bertengkar dengan orang. Kalau orang lain mau ajak kita bertengkar, tinggalkan saja. Biar dia ribut sama tembok atau pohon, nggak usah layani. Biar dia bilang kau pengecut, nggak apa-apa, nggak usah dilayani. Karena ada hadis yang berbunyi, kalau dua orang sedang bertengkar, maka laknat Allah datang kepada yang memulainya. Yang mulai caci maki, mulai ini, itu yang kena laknat. Dan yang diam, yang tidak jawab, tidak tanggapi, dapat rahmatnya Allah. Sampai dia balas juga orang yang mencaci maki dia. Kan enak benar, dia kan caci saya juga caci dia. Maka kalau dia buka ini, kalau tadi dia tidak caci maki, dia dapat rahmat. Begitu dia buka, dua-duanya kena laknat. Maka kita tidak boleh bertengkar. Kalau kita lagi diserang oleh penjahat, kita bela diri boleh, bahkan kita mati syahid. Kata Nabi SAW, siapa yang mati membela hartanya, kehormatannya, keluarganya, mati syahid, kan gitu. Tapi kalau hanya diajak bertengkar, jangan teman-teman sekalian. Tidak boleh, tinggalkan pertengkaran ini. Mereka harusnya meninggalkan. Allah mengatakan tentang sifat hamba-hamba Allah ibadur rahman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bertengkar, ribut sama orang-orang yang bodoh, mereka tinggalkan saja. Gak usah ribut dengan itu, gitu kan? Kenapa saya datangkan ini teman-teman sekalian? Karena kadang-kadang kita kalau bertengkar sama orang, bahaya sekali. Kalau sudah emosi dan tidak sengaja kita mengatakan, memang dasarnya ibumu itu, ayahmu itu misalnya. Lalu dia balik mencaci maki orang tua kita, walaupun kita bakti sama orang tua kita, kita berdosa. Karena apa? Karena kita menjadi penyebab orang tua kita dicaci maki. Dengarkan hadisnya. Kata Nabi SAW, inna min akbaril kabair, sesungguhnya termasuk induk dosa besar, ayyal'ana ar-rajulu walidai, seseorang melaknat atau mencaci kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidai? Kira-kira bagaimana bisa orang melaknat orang tuanya? Artinya sahabat bingung. Kalaupun ada orang yang durhaka, tidak mungkin sampai laknat-laknat, caci maki, hina orang tuanya. Kata Nabi SAW, yasubbu ar-rajulu abar rajul, fayasubbu abah, wa yasubbu ummahu, fayasubbu ummah. Dia ribut bertengkar sama satu orang, akhirnya orang itu caci maki ibunya, dia caci maki ibunya orang itu dan ayahnya, maka orang itu balas juga mencaci maki. Nah, ini bahaya sekali. Harus hati-hati. Jangan sampai menjadi penyebab orang-orang masuk dalam masalah mencaci maki orang tua kita. Juga sebagai penutup saya ingatkan ibu-ibu sekalian, secinta apapun ibu sama suaminya, jangan pernah hapus nasabnya ayah kita. Kan biasa di Indonesia begitu ya, dihapus nama ayahnya, masukkan nama suaminya. Ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, dia bisa kufur. Tidak boleh, biar orang tua kita kafir. Misalnya kita mu'allaf nih, orang tua kita kafir, nggak boleh kita masukkan nama, ganti nama orang tua kita dengan nama orang lain. Kita dengarkan istri Nabi namanya Aisyah, tidak pernah kita dengar Aisyah Muhammad.
Kita dengar Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar. Tidak pernah kita dengar Hafsah Muhammad, tidak ada seperti itu kan. Maka ini juga dilarang oleh Nabi SAW sebagai bentuk bakti pada orang tua, supaya kita memuliakan mereka dan diposisikan pada tempatnya. Semoga insya Allah kita termasuk orang-orang yang berbakti dengan kedua orang tua kita. Dan juga walaupun mereka sudah meninggal, semoga seluruh amal yang bisa membawa kita pada bakti kepada keduanya, dan juga semoga Allah SWT bisa membersihkan dosa-dosa mereka pada saat mereka hidup, itu semuanya dikabulkan oleh Allah